Selamat datang rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari tim 1 dalam mata kuliah e-Business Concept yang beranggotakan Muhammad Ihsan Hadriansyah, Giva Muktafiani yaitu saya sendiri, Eugene Chua, Mevan Masyantolase, Rafael Lorenzo, dan Berton Yudus Simanullang. Dan dalam video kali ini, kami akan menunjukkan bagaimana kami merancang strategi berbasis data dan branding untuk mengurangi churn rate, serta meningkatkan retensi pelanggan di platform e-commerce. Dalam beberapa menit ke depan, Anda akan melihat bagaimana kami menggunakan 5 jenis analitik untuk mengidentifikasi masalah, memprediksi perilaku pelanggan, dan menciptakan solusi branding yang akan berdampak baik ke depannya. Langsung saja kita mulai. Dari 12% jadi 18% dalam 6 bulan terakhir. Ini berarti semakin banyak pelanggan yang meninggalkan platform kami. Ini sangatlah krusial karena retensi pelanggan adalah kunci keberhasilan bagi bisnis e-commerce. Maka dari itu, strategi berbasis data menjadi sangat penting untuk memahami dan mengatasi penyebab churn rate yang meningkat. Kami mengadopsi pendekatan dari Gartner yang membagi analitik menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama deskriptif, yang kedua diagnostik, yang ketiga prediktif, yang keempat preskriptif, dan yang terakhir kelima kognitif. Setiap analitik memiliki peran penting. Yang pertama deskriptif menjelaskan apa yang terjadi, yang kedua diagnostik mencari tahu mengapa hal itu terjadi. Yang ketiga, prediktif, memprediksi apa yang mungkin terjadi. Yang keempat, preskriptif, merekomendasikan apa yang harus dilakukan. Dan terakhir, kognitif, memungkinkan sistem belajar dan bertindak secara otomatis. Akan membahas tahap deskriptif dan juga diagnostik analytics. Kami memulai dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber seperti riwayat transaksi, frekuensi login pengguna, serta feedback yang diberikan pelanggan melalui platform. Dari data historis ini kami melihat pola yang cukup mengkhawatirkan, yaitu churn rate atau tingkat pelanggan yang berhenti menggunakan layanan naik dari 12% hingga ke 18% dalam hanya kurun waktu 6 bulan terakhir. Artinya semakin banyak pelanggan yang hanya melakukan sekali transaksi lalu tidak pernah datang lagi ke platform. Untuk memahami alasan dibalik perilaku ini, kami melanjutkan ke tahap diagnostik analytics. Di tahap ini kami melakukan analisis mendalam dengan menggabungkan teknik text mining pada ribuan ulasan pelanggan serta menganalisis hasil survei Net Promoter Sales atau NPS. Dari hasil analisis tersebut, kami menemukan beberapa penyebab utama churn. Yang paling sering muncul adalah keluhan mengenai proses checkout yang dirasa lambat oleh sebagian pengguna dan cukup rumit. Selanjutnya, tidak ada program loyalitas yang membuat pelanggan merasa tidak terlalu untung untuk belanja di platform ini. Selanjutnya, yang paling sering kami dapatkan adalah pelanggan yang merasa user experience mereka atau pengalaman penggunanya yang kurang baik jika dibandingkan dengan platform kompetitor. Temuan-temuan inilah yang kemudian menjadi dasar kami untuk merumuskan strategi retensi pelanggan yang lebih tepat sasaran, berbasis data nyata, dan benar-benar menjawab kebutuhan pelanggan. Dari situ, kami masuk ke tahap prediktif. Kami membangun model machine learning seperti logistic regression dan random forest. Dengan ini, kami bisa mengidentifikasikan pelanggan yang berisiko tinggi churn. Misalnya, pelanggan yang tidak aktif selama 2 minggu memiliki peluang sebesar 65% untuk berhenti. Ini sangat membantu untuk penargetan dini. Untuk proses ini, kami menggunakan tools Python dan Scikit-learn. Setelah tahu siapa yang beresiko, kami melanjutkan ke preskriptif. Kami melakukan A or B testing untuk 2 jenis email campaign, satu biasa dan satu berisi diskon personal. Hasilnya, email dengan diskon meningkatkan retensi sebesar 15%. Ini membuktikan bahwa tindakan berbasis data sangat efektif dalam mempertahankan pelanggan. Untuk proses ini, kami menggunakan tools Google Optimize dan Mailchimp. Kami juga menggunakan Cognitive Analytics. Kami merancang chatbot cerdas yang bisa membaca pola perilaku pengguna dan merekomendasikan produk atau memberikan diskon
saat sistem mendeteksi risiko churn. Sistem ini terus belajar dari data dan otomatis memberi solusi yang sesuai. Sebagai bagian dari strategi branding, kami meluncurkan kampanye Stay With Us. Ini termasuk program loyalitas berbasis poin, tampilan antarmuka yang lebih ramah, dan komunikasi yang lebih personal. Tujuannya bukan hanya mengurangi churn, tetapi membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dengan strategi ini, kami memproyeksikan churn rate bisa turun hingga 25% dalam 3 bulan. Selain itu, engagement kami akan menjadi 30% lebih tinggi dan kepuasan pelanggan akan meningkat secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa integrasi antara analitik dan branding memberi dampak nyata. Kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan kekuatan data dan strategi branding yang tepat, kami bisa membalikan keadaan seperti semula, bahkan akan lebih baik lagi. Kedepannya, pelanggan bukan hanya kembali, tapi tetap setia dengan platform e-commerce kami. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih.